wabarakatuh, pemirsa Orang Sumber Bicara. Kali ini eksklusif banget kita ada di Kabupaten Mamasa nih pemirsa ya. Di acara OSP Roadshow pemirsa. Wow, ternyata Mamasa indah sekali pemirsa ya. Siapa nih yang pernah kesini? Nanti pemirsa ya, kita akan berbicara banyak soal Mamasa sama narasumber saya pada hari ini nih. Langsung saja yuk kita kenalan. Ya. Halo Pak, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah pemirsa, saya sekarang sudah bersama Bapak ini, salah satu pemuda tergagah di Mamasa Pak ya. Saya kira demikian. Iya. Bapak Wakil Bupati Kabupaten Mamasa, Bapak Dr. Andes Haji Sudirman. Sapa-sapa dulu dong pemirsa. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo pemirsa. Halo pemirsa. Kalau begitu langsung saja Pak ya. Oke. Kita duduk di kursi panas OSP. Silakan Bapak di sebelah sana. Siap. Dan saya di sebelah sini. Wow, Mamasa indah sekali Pak. Ya. Saya kedinginan sampai nggak bisa mandi pagi Pak ya. Oh gitu ya? Ya, karena Mamasa ini kan di atas 1000 derajat dari permukaan laut. Wow. Jadi saya kira memang kedinginan. Iya, salah satu kota terdingin di Indonesia Pak. Termasuk. Dan kita juga, saya sepertinya mau pakai jaket nih Pak. Oh gitu ya? Iya. Asal jangan cari jaket hidup ya. Iya. Bapak Wakil, boleh dong Bapak menyapa seluruh masyarakat Kabupaten Mamasa. Oh iya. Siap. Silakan Ya. disapa Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa, seluruh keluarga besar Kabupaten Mamasa pada khususnya dan Sulawesi Barat pada umumnya. Selamat beraktivitas pada hari ini dan mudah-mudahan doa kami semoga Bapak Ibu bisa mendapatkan kebahagiaan, kesejahteraan sesuai dengan yang diharapkan bersama. Iya. Mengharapkan sekali ini masyarakat Mamasa bisa bahagia Pak ya, sejahtera tentunya. Saya kira itu yang kita harapan kita. Siap, Dan siap. itu adalah salah satu visi misi kami. Tagline kami bersama dengan Bapak Bupati bahwa Mamasa ini kita bawa ke Mamase. Mamase, Mamase itu maju, mandiri dan sejahtera. Mamase, Mamasa menuju Mamase. Iya. Maju, mandiri, Mandiri, dan sejahtera. sejahtera. Iya. Mantap Pak. Tagline yang bagus nih. Harus kami hafal ya. Terutama warga Kabupaten Mamasa nih harus tahu nih. Mamase. Ya, Mamase. Cuman digantinya huruf belakangnya E Pak ya. Mamasa, Mamasa itu kan larpianya itu sudah ada kasih di dalamnya. Iya. Nah, ditambah dengan tujuan arah kita sekarang ini, bagaimana masyarakat kita bawa ke suatu pulau yang namanya Pulau Mamase. Mamase. Ya, itulah tadi yang Mamasa maju mandiri, sejahtera, Berarti Mamasa itu sudah ada dalam artinya kasih. kasih. Ya, Kasih sayang. sayang menyayang. Ya. Mantap nih. Kasih sayang sesama Ya. warga Kabupaten Mamasa. Pak Sudirman, kabar baik? Kabar baik, luar biasa. Luar biasa. Saya mau tahu dulu nih, mau kenalan dulu nih sama Pak Sudirman. Karena kan kita first time bertemu nih Pak ya. Ya. Mau tahu dulu nih. Sebelum Bapak menjabat sebagai Wakil Bupati Kabupaten Mamasa, sebelumnya itu apa sih Pak aktivitas ataupun profesinya Bapak sebelum menjabat? Oh iya. Kalau kita mau ceritakan tentang seperti apa Dirman Boleh lah, boleh. sebelum jadi Wakil Bupati Kabupaten Siap. Mamasa, profesi saya pertama itu saya anak jalanan. Anak jalan. Ya, saya berkecimpung di teman-teman di transportasi dan sempat ketua Ahen Kecamatan Mambi. Ya, Kernek ya maksudnya? bukan Aheng, artinya pemuat Di jalanan ya Pak? di ya? jalanan. Oh yang nunggu-nunggu penumpang itu Pak ya? Gitulah, Luar kira-kira. biasa. Itu sekitar 2 tahun. 2 Saya tahun. profesi itu saya jalani. Di usia berapa? Saya umur pada waktu itu sekitar 30 tahun. 30 tahun. 30 tahun sebelum menjadi Pak Sudirman, Haji Ya, Sudirman yang betul. sekarang ini pernah menjadi anak jalanan. Boleh ceritakan sedikit pahit manisnya Pak waktu jadi anak jalanan? Oh ya, pada waktu itu kami selesai kuliah, Iya. ya. Kebetulan minat kami untuk masuk ke pegawai negeri ini belum bisa terpenuhi, belum bisa terkabulkan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan ini kami hidup di perapatan. Kami kebetulan di perapatan itu ada pasar, dekat pasar Iya. Mambi itu.
Nah, kami hidup begitu dengan berbagai ya kerja-kerja semerautan lah. Iya. Termasuk salah satunya ini kita sebagai mencari muatan untuk mengisi mobil-mobil yang akan berangkat ke Pulau Wali pada waktu itu. Iya. Nah, suka dukanya cukup banyak. Banyak. Ya. Kadang kalau kita naikkan penumpang, kadang penumpangnya itu ya mengeluh tentang tempat duduk. Iya. Ya mau mengatur semua mau di depan duduk. Iya, Pak. Satu kursi di sana semua berapa orang yang mau duduk di depan. Disitulah Di situ supaya- tugasnya Bapak. tugas kami untuk mengatur bagaimana supaya ada yang sadar, ya ada Iya. yang duduk di belakang. Oh, begitu. nggak boleh masing-masing harus menjaga ego. Iya. Iya, mantap. Setelah menjadi seorang ahen, Pak ya ceritanya, apalagi tuh? Ya kami setelah ahen kebetulan tahun 97, Iya. ya 97 ini digaungkan ini perjuangan Kabupaten Mamasa. Mm. Nah, sehingga kami terlibat langsung dalam kepanitiaan tahun 98 itu dibentuk kepanitiaan penuntutan Kabupaten Mamasa. Iya. Lepas dari Kabupaten Induk yaitu Kabupaten Pulau Wali Mamasa. Iya. Nah, di situ kami banyak waktu diluangkan untuk itu karena kami kebetulan ditunjuk sebagai panitia. Jadi tanggung jawab ini kami emban dengan bagus dan tahun itu juga terbentuklah panitia penuntut Kabupaten Mamasa. Di situlah Bapak terlibat. Ya, kami terlibat di situ dan prosesnya ini sampai nanti tahun 2022 alhamdulillah sudah jatuh palu dan keluarlah Undang-Undang Nomor 11 2022 menyangkut masalah pembentukan daerah otonomi baru Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo. Iya. Ya. Seperti itu. Di situlah Bapak terlibat dan akhirnya mungkin Bapak bisa menyesuaikan dengan Dalam lingkungan proses pembenahan ini pemerintahan baru, kami juga sering terlibat di dalam rapat-rapat dengan komunikasi dengan semua stakeholder, sehingga pada waktu itu kita sepakat bahwa kita akan menunjuk salah satu pimpinan kita yang sudah putar daerah di sini, yang sudah punya pengalaman, dan pada waktu itu sepakat dan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat pada waktu itu memberikan SK itu atas nama Sai Sagap sebagai pelaksana tugas di Kabupaten Mamasa itu. Nah, jadi Bapak itu sudah terjun langsung dan ikut dalam pembentukan kota Mamasa ini, Kabupaten Mamasa ini dari awal. ya dari awal. Wow, luar biasa. Tahun berapa itu, Pak? Kalau keterlibatan saya tahun 97 kita sudah mulai ada rapat-rapat informal dengan teman-teman, orang tua, tokoh-tokoh masyarakat. Nah, sehingga nanti tahun 1988 terbentuklah kepanitiaan. Iya. Nah, tahun 2022 itu SK sudah ada dan 2023 Mamasa sudah menjalankan roda pemerintahan. Sudah ada 2023? 2003. Iya, 2003. 2003 pemerintah Kabupaten Mamasa sudah resmi punya bupati dan punya anggota DPRD. Termasuk? Belum. Oh, belum. Nanti pemilihan di 2004, 2004. baru saya masuk Tapi sebagai Bapak anggota DPR. pernah nyangka nggak sih yang mohon maaf nih Pak ya, ibaratnya dari hanya di jalanan langsung go parlemen gitu. Gimana sih? Ya, artinya kan saya punya di Niat. kampus memang saya suka kritis, Yes. ya, saya suka berteriak, Iya. ya, untuk memperjuangkan Suara kepentingan rakyat. masyarakat. Ya, itu. Jadi itulah yang membuat saya terpanggil untuk mengikuti semua ini kegiatan-kegiatan yang diinginkan oleh masyarakat itu. Iya. Berarti memang tujuan awal Bapak ini menjabat sebagai anggota dewan pada masa itu untuk kepentingan masyarakat. Betul. Nah, habis itu berapa tahun Pak? Saya 2004 2004. saya menjadi anggota DPRD Hmm? sampai 2014. Sampai dengan Jadi 2014. 2 periode. 2 periode Ya, 2 periode. di Kabupaten Mamasa. Di Kabupaten Mamasa menjadi Setelah anggota itu? DPRD. Pernah menjadi ketua DPR Iya. pada waktu itu Bupati Pak Obed. Iya. Ya, saya gantikan beliau karena dia masuk ke eksekutif, saya gantikan beliau untuk menduduki jabatan ketua DPRD. Hebat. Kurang lebih 2 tahun. Iya.
Jadi setelah di Kabupaten Mamasa menjadi anggota DPR, Ya. kemana lagi tuh Pak? Setelah 10 tahun Heeh, anggota DPRD Kabupaten Mamasa, namanya ini kecenderungan iya, ya besar, iya betul. ingin mengetahui bagaimana kondisi, karena pada waktu itu Sulbar juga sudah mulai terbenahi, sudah terbangun, jadi ada keinginan untuk bagaimana memperjuangkan kepentingan masyarakat secara besar. Iya. Ya, jadi saya 2014 saya mencoba untuk ikut pemilu untuk utusan Kabupaten Mamasa, dan alhamdulillah kami 6 orang itu terpilih termasuk saya Di provinsi. di provinsi. Berapa periode di sana Pak? Saya menjalani tugas itu 10 tahun, 2 periode. 2 periode. Tahun ketiga ini lolos, tapi saya mengundurkan diri. Belum dilantik sudah mengundurkan diri. Kenapa Pak? Mengundurkan diri karena ada panggilan hati nurani lagi, Wah, dan untuk aspirasi masyarakat yang menginginkan kita kembali ke ke kampung halaman. kampung untuk berkreasi begitu ya. Luar biasa. Dari provinsi kembali ke Kabupaten Mamasa untuk lebih dekat lagi kepada seluruh masyarakat Kabupaten ya. Mamasa. Luar biasa itu Pak. Akhirnya lah menjadi Akhirnya seorang sekarang ini kita menjadi wakil bupati. wakil Iya. bupati. Setelah perjalanan yang begitu prosesnya panjang ya Pak ya. Iya, betul. Panjang dari umur 30-an sampai dengan sekarang. Bapak banyak mendapatkan kepercayaan oleh masyarakat Sulawesi Barat tentunya dan Kabupaten Mamasa. Betul. Kalau kita berbicara soal Mamasa ya Pak, saya penasaran karena saya ini terus terang saja baru 2 kali ke sini. Oh gitu ya. Iya Pak, apa sih keunikan tersendiri di Kabupaten Mamasa? Oh iya. Kalau berbicara tentang Kabupaten Mamasa, saya kira 99,9 keunikan yang ada di dalam Kabupaten Mamasa Perfect. ini. Iya. Iya. Karena ini Kabupaten Mamasa ini luasnya kurang lebih 3.000 km. 3.000 Ya. kilometer. 3.000 km dan terdiri dari 17 kecamatan, 168 desa, 13 kelurahan. Iya. Iya. Dan populasi penduduk di sini kurang lebih 170.000. Ya, 170.000. Dan etnis yang menduduki jabatan Kabupaten Mamasa ini ada dari suku Toraja, suku Mandar, suku Bugis. Iya. Tapi dengan warga lokalnya masih ini juga Pak ya? Ya, kalau warga lokal di sini kan suku Toraja. Kita Toraja. berasal dari suku Toraja. Oh, Iya. seperti itu. Pantas agak mirip-mirip Pak ya? Oh iya, bahasa kami dengan Toraja tidak jauh beda. Tidak jauh beda. Bisa komunikasi menggunakan bahasa Toraja, dia mengerti juga. Dia mengerti? Ya, kita juga menggunakan bahasa Mamasa, dia mengerti juga. Iya. Itulah perbedaannya Ya, Pak itu. ya. Iya. Kita berbeda-beda tapi tetap satu. Ya, begitu. Kita juga melihat dari bentuk bangunan ini Pak, kantornya Bapak itu kayak model apa sih? Tongkonan ya? Ya, Pak? tongkonan. Artinya ada semacam di depannya ini ya, longa yang orang Mamasa katakan longa. Longa. Iya. Boleh dijelasin Pak? Ya, kalau saya kira ini longa ini adalah salah satu kearifan lokal kita dan ini merupakan tradisi Iya. yang turun temurun yang dilaksanakan oleh masyarakat Mamasa, dan dalam sejarah tersendiri ini ada histori. Iya, ada histori. Ya, histori. Dan dianggap bahwa ketika membangun rumah dengan model seperti ini ada berkah tersendiri. Ada yang kita berkah dapatkan. tersendiri. Dipercayai bahwa Ya, model rumah seperti ini tuh ada berkahnya ya, tersendiri. ada berkah tersendiri. Kita bicara soal keunikan ya Pak. Pertama mungkin luas wilayahnya ini agak cukup luas dan Cukup masyarakat luas. di sini juga cukup banyak dengan 17 kecamatan dan 100 lebih desa di sini. Ya, Apa sih yang paling dominan dan terkenal di Mamasa itu apa? ya, Mamasa ini kalau kita lihat potensi yang ada di sini cukup besar, cukup banyak. Termasuk yang Mamasa miliki sekarang yang kita banggakan itu, Mamasa ini geografisnya ini pegunungan. Pegunungan. Ya, jadi gunung ini merupakan kekayaan kami dan itu kami bangga dengan kondisi alam seperti ini. Bangga dong Pak. Ya, bangga.
kita duduk saja di sini, kita nggak pernah ngerasain ada polusi. Pak, ya. Betul. Walaupun notabene banyak kendaraan yang lewat ataupun ada truk gitu, tapi segar Pak. Di sini udaranya masih bersih. Bersih. Dari sekian kabupaten itu, Mamasa ini sangat masih di bawah standar. Berarti Dalam aman artian dong paru-paru. aman untuk paru-paru. Ya. Nah, kemudian potensi lain yang ada di Mamasa ini, Iya. saya mau katakan tadi dari segi pertanian. Pertanian. Kalau pertanian itu luas sawah yang sesuai dengan data yang kami dapatkan dari BPS itu kurang lebih 10.000 hektar. Wow, banyak Ya, sekali. jadi kalau untuk Mamasa, kebutuhan beras Mamasa di sini belum, artinya cukup untuk memenuhi kebutuhan. Ya, produksi beras yang ada di Kabupaten Aceh dengan sawah yang 10.000 hektar itu masih bisa memenuhi kebutuhan masyarakat di sini. Banyak Pak. Ya. Iya, kita lihat memang banyak sawah, banyak pohon yang masih asri gitu, masih indah kita lihat gitu. Apalagi tuh Pak? Yang selain daripada ini persawahan di bidang pertanian, ini ada di bidang perkebunan. Iya. Nah, kalau di perkebunan ini kan kita sama ketahui bahwa Mamasa ini memiliki tanaman yang tidak bisa tumbuh di orang lain, di Apa itu? daerah lain. Ya seperti ini kopi ya. Kopi Arabica, kopi Robusta. Saya kira Mamasa ini menjadi tempat untuk kabupaten ini menjadi produksi Arabica ini. Produksi Arabica ini. Ya kalau jalan-jalan ke sebelah gunung ini ada pohon kopi menanti di sana. Wow. Ya. Jadi di sebelah gunung Di sebelah gunung ini ada pohon. Sekarang Ya. ini ada pohon kopi di sebelah sana. Betul. Yang cukup luas. Yang cukup luas ya. Dan ini kopi inilah yang dijadikan orang sebagai kopi Mamasa lah ini yang di branding oleh orang lain. Iya. Nah, sehingga namanya dirubah. Nama dirubah. Tapi yang sebenarnya sumbernya ini dari Mamasa. Dari Mamasa Pak. Iya. Iya. Tapi orang lain yang branding, kabupaten lain yang branding. Iya. Contohnya misalnya Kopi Toraja. Iya. Kopi Toraja itu kan sumbernya, pohonnya kan ada di sini, Di Kabupaten sini. Mamasa. Iya, betul. Iya. Nah, kalau kita melihat bahwa sumber daya alam yang kita miliki itu di-branding dengan orang lain, bagaimana tuh upaya pemerintah Kabupaten Mamasa untuk supaya agar produk yang ada di sini tuh dikenal juga gitu. Nah, itulah tantangan kami, Ya. sekaligus pekerjaan rumah kami sebagai pemimpin Iya. Kabupaten Mamasa ini yang sesuai dengan kebijakan juga Bapak Presiden, yaitu program itu hilirisasi. Ya, jadi mulai sekarang ini kami sudah mencoba membangun komitmen terhadap masyarakat Kabupaten Mamasa khususnya yang ada bergerak di UMKM. Kita usahakan supaya ini kopi yang ada di Mamasa ini kita branding khusus, kita akan jadikan sebagai produk orang Mamasa. Orang Mamasa. Ya. Iya. Dan kemarin ini kami sudah melakukan kegiatan pelatihan terhadap semua pelaku-pelaku UKM, khususnya menyangkut masalah ini barista, ini masalah kopi. Oh, berarti Mamasa. sudah ada upaya dari pemerintah Sudah. untuk branding anak-anak muda mungkin Sudah. Pak ya? Ya. Coba deh kita lestarikan bibit kopi dari Mamasa ini untuk menjadi branding kopi Mamasa. Mamasa, iya, betul. Iya. Ciri khas Mamasa. Iya, iya. Iya. Nanti mungkin boleh dicobain sama saya Pak, sama Oh, iya. kru saya Pak. Nanti saya akan kebetulan Gimana rasanya tuh? sarananya, Iya. prasarana atau yang memproduksi ini masih ada di salah satu tempat yang berdekatan dengan tempat minat, nanti saya akan bawa ke situ. Wow. Ya. Pemirsa akan diajak langsung ke tempat kopi ini Ya, Pak ya. itu ya produksi kopi. Produksi Ya. kopi. Jadi kopinya itu ditanam, Ya, dipanen, ya, terus betul. diolah juga Diolah. di Kabupaten Di sana Mamasa. pengolahannya ada di sana. Ada juga Ya, Pak. mulai penggorengan sampai ke pupuk, bubuk, Iya bubuknya. sampai ke ini campuran-campurannya itu kopi apa yang kita inginkan, rasa apa yang kita inginkan, semua sudah siap semua. Jadi di situ. rasa lokalnya itu Betul. nggak hilang pemirsa. Jadi Betul. buat pemirsa di rumah jangan lupa untuk nyobain nih kopi lokal dari Sulawesi Barat tepatnya di Kabupaten Mamasa, Kopi Mamasa. Kopi Mamasa. Kopi Mamasa ya. Kami berharap juga Kopi Mamasa ini bisa mendunia Pak. Ya, tapi mungkin sudah ada Pak ya, sudah mulai dikenal lah. Sudah mulai. Dan ini masih
yang kita lihat di masyarakat ini masih tradisi, menggorengnya juga masih pakai belanga besar itu dengan kayu bakar. Kayu bakar. Nah itu, dan inilah yang kami mau kolaborasi dengan peralatan-peralatan yang modern. Kita akan ajarkan kepada mereka supaya kopi yang selama ini diolah secara tradisional kita bisa diolah secara modern. Modern ya. Nah, selain kopi Pak, apa kira-kira lagi nih yang bisa kita lihat di Mamasa? Salah satu keunikan ataupun hasil pertanian ataupun apa gitu? Iya, selain daripada itu kan kita lihat Mamasa ini kan punya alam yang sangat kaya. Benar. Ya, termasuk wisata-wisata seperti potensi wisata seperti air terjun. Air terjun. Iya. Jauh nggak sih Pak air terjunnya Kalau dari air sini? terjunnya di sini cukup banyak dan sudah masuk dalam catatan nasional itu air terjun di Sambabo. Sambabo. Ya, itu ketinggiannya kurang lebih 300 meter. Akses menuju ke sana bisa? Ah, itulah yang pekerjaan rumah kami sekarang. Iya. Kami akan coba, Bapak Bupati ini kan masih berusaha, Pak. Ya, artinya kan memang jiwanya di wisata juga. Iya. Dan dia juga pelaku wisata. Iya. Ya, artinya Bapak Bupati ini kan dari Toraja. Pengalamannya itu sebagai ketua DPR di sana itu sudah cukup lumayan dan akan dicanangkan di ilmunya itu akan dibawa ke sini untuk diberikan kepada masyarakat. Benar sekali. Ya, kami berharap juga nanti setelah next kita datang ke sini Pak, kita bisa dibawa ke air terjun itu. Betul. Apalagi Pak? Ada air terjun. Selain dari air terjun tadi masih ada kita kalau wisata alam ya, apa itu? yang ada apa namanya? Air panas. Ada air panas yang kalau catatan kami ini ada 24 titik. Wow, banyak sekali pemirsa. Ternyata di sini kaya banget ya. Harusnya mungkin kita stay di sini 1 bulan, Pak ya. Biar kita bisa eksplor semua Mamasa. Saya harapkan, saya kira semua pemirsa kalau bisa merasa rugi kalau tidak ke Mamasa. Jalan-jalan ke Mamasa yuk. Iya. Karena Mamasa ini sangat potensi sekali. Dan di Mamasa ini kondisi alamnya ini tidak sama dengan daerah lain. Iya. Ini khusus. Karakter Mamasa ini memang khusus dan rugilah kita kalau tidak ke Mamasa. Tapi benar Pak, ketika kita masuk di Kabupaten Mamasa, rasanya itu beda Pak, beda. Kita merasakan wow, welcome to dunia yang paling asri gitu kan dari ini. Tapi air terjunnya itu di 24 titik itu ada di air panas. Air panas, iya air panas. Mohon maaf. Ada di Kabupaten Mamasa, di kota? Ya, ada di kota sekitar sini. Ini tidak jauh dari ini. Ada kalau hotel-hotel, ada di hotel di sana sudah menggunakan air itu panas. Itu air panas asli dari alam. Dari bumi. Wah, bukan buatan manusia bukan Pak ya? Buatan manusia. Luar asli. biasa. Wah, itu juga salah satu upaya untuk masyarakat melestarikan sumber daya alam ya. Betul. Untuk membuka hotel ataupun pemandian air panas itu biar bisa kita merasakan yang dari luar kota Pak. Itu digunakan oleh para pelaku-pelaku hotel, digunakan ini sebagai gaya tarik tersendiri. Dan memang orang yang merasakan ini air panas bersumber dari alam rasa-rasanya ada kerinduan. Ada kerinduan. Kerinduan kembali atau ingin merasakan terus. Ada, iya Pak, iya. Ada gaya tarik tersendiri karena ini selain untuk dinikmati secara ini juga bisa dijadikan sebagai obat. Nanti kita coba nih. Kalau apalagi ke Bu Aira ya. Iya. Aira ini mau menikmati air panas. Iya. Kalau keram-keram kakinya direndam saja di bawah itu 1 jam saja direndam sudah hilang itu. Saya yakin warga Mamasa sini sehat-sehat Pak ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita lihat juga banyak, mohon maaf nih, banyak yang lansia yang masih sehat saya lihat Pak, masih jalan kaki tuh. Ini lama hidup di Mamasa itu kalau dibanding dengan daerah lain, Mamasa yang paling tinggi. Kalau jadi ada kurang lebih, ada yang sudah lebih 100 tahun. 100 tahun, wow. Dan masih bisa jalan. Nah, berbicara soal mungkin usia, bukan hanya usia manusia saja Pak, tapi usia
pelestarian adat budaya nih, kental banget nih Pak. Boleh diceritakan? Saya tadi mau katakan bahwa itu potensi wisata, Iya. wisata alam, wisata religius, Iya. itu banyak di sini, termasuk kuburan-kuburan tua. Mm-mm. Nah, ada kuburan tua kita itu ada di Balla, ada Iya. namanya Terong Tedo. Uh-uh. Itu kalau saya tidak hafal betul itu kapan, tahun berapa, tapi yang jelas 1000 tahun lalu. 1000 Ya. tahun lalu. Ya, di sana kalau kita lihat tulang-tulangnya manusia di sana, itu mayat di sana itu sekitar 4 meter tingginya itu. Ya, karena tulang tulang tangannya saja ini Uh-uh. sama dengan tulang kaki kita sekarang. Wow, berarti jauh lebih besar dari Oh iya, kita. jadi itu tengkorak kepala, Uh-uh. kayak giginya itu sama dengan gigi kerbau. Itu mungkin nenek moyang. Ya Pak. itu nenek moyang. Makanya saya katakan bahwa saya tidak hafal persis kapan berapa ribu tahun yang lalu. Iya. Yang jelasnya kalau kita ingin melihat, masih ada kuburannya di Masih sana, ada? masih ada. Dan itu di dalam peti, Hmm. di dalam kayu, Itu bisa dilihat Pak, bisa di dalam? dilihat. Wow. Kalau kita ke sana, Itu dilestarikan juga. lestarikan di sana. Luar biasa. Itu di Balla, Terong-terong namanya. Uh-uh. Apalagi tuh keunikan budaya di sini Pak yang masih kental sekali. Ya, artinya yang lain lagi itu masalah tarian. Uh-uh. Ada tarian kita di situ yang namanya tari londong. Hmm. Ya, itu digunakan nenek moyang kita pada waktu selesai perang. Selesai Kalau selesai perang, menang, dia bawa kepala datang dan itu diadakan tarian itu. perang. Dan itu masih dilestarikan Masih sekarang. sampai sekarang. Hebat. Dan tidak ada di Sulawesi Selatan ini, bahkan di Indonesia tidak ada tarian itu yang hanya di Mamasa yang ada. Hanya di Mamasa. Ada di Mamasa. Bulu londong namanya. Iya. Tari bulu londong. Bulu londong. Ya, Tarian itu seperti apa Pak? Kita pegangan tangan mungkin? pega Atau gimana? itu dilakukan oleh laki-laki. Mm-mm. Tarian ini dilakukan oleh laki-laki dan bawa parang, bawa tombak. Wow. Ya, Uh-uh. semua lengkap pakai peralatan perang. Pakai peralatan perang. Mm-mm. Luar biasa. Nanti Kalau kalau kita Ibu berbicara- Aira mau, nanti kita akan bawa ke sana. Bawa ke sana. Jangan Pak, nanti saya di ini Pak. Tidak, kalau ke sana Ibu Ira pasti akan tertarik. Masih ada selain bulu londong, masih ada Apa tarian lagi? lain. Saya ada tarian lain yang orang bilang di sini bahasanya panganda. Iya. Itu diperangkan oleh perempuan. Masih banyak-banyak di sini. Banyak ya? Dan cantik-cantik, perempuannya masih itu cantik-cantik semua. Cantik Iya. dong Pak. Apalagi mungkin kita melihat pemandangan yang indah begitu cantik sekali. Pasti masyarakat Mamasa cantik-cantik juga Pak. Dan masyarakat Mamasa itu sangat ramah. Iya. Iya. Betul. Ramah sekali itu. Ramah sekali. Iya. Iya. Kalau Mamasa. Mamasa itu punya karakter tersendiri yang apalagi kalau ada tamu. Mm-mm. Wih, Kita dijamu. Itu dijamu dan dianggap sebagai raja. Iya. Termasuk kita ini nih lagi Termasuk, dijamu nih sama iya. orang Mamasa. Artinya seperti sekarang ini. Terima kasih Sayangnya banyak, ini Pak. kami sedikit sesalkan kenapa tidak waktu masuk Mamasa kenapa tidak sampaikan sama Aduh. kita ini. Nanti setelah ada kegiatan ini baru kita tahu bahwa ada Iya. paling tamu yang istimewa. Next lagi Pak, Ya. nanti kita mungkin bisa diajak lagi ke wisata-wisata yang lain Nah, itu. yang mungkin bisa kita publikasikan gitu Mhm. Pak. Pak, kalau kita berbicara soal Mamasa itu kan luas banget, banyak dan kita butuh waktu mungkin sampai berbulan-bulan. Oh iya, Kalau boleh Pak, saya mau Bapak menitipkan pesan nih buat warga Kabupaten Mamasa sebelum berakhir. oh begitu. Silakan. Saya kira kami pemerintah Kabupaten Mamasa, khususnya kami yang terpilih sebagai pemimpin ini, Welen Sambolangit dan Hadi Sudirman, kami datang di sini dengan tujuan yang baik, di mana kami punya tagline itu, kita dalam visi misi kami itu Mamasa menuju Mamase. Nah, ini kami akan mengajak semua masyarakat bagaimana supaya bisa menikmati kehidupan ini dengan segala kebutuhan bisa terpenuhi. Ya, artinya dalam artian bahwa bagaimana masyarakat ini bisa sejahtera. Nah, adapun giat-giat yang kami lakukan selain bagaimana membenahi infrastruktur pemerintahan ini, kami juga membenahi infrastruktur yang ada di kecamatan-kecamatan,
untuk jadikan sebagai sarana untuk menunjang kesejahteraan itu. Nah, khusus untuk petani, masyarakat kita yang profesinya petani, kami sudah membuka lahan, ya, lahan, memperluas lahan sawahan. Nah, kemudian kami memberikan pupuk gratis. Nah, ini yang sangat menyentuh dengan kebutuhan masyarakat kita. Nah, kemudian yang lain, program utama juga yang lain itu adalah bagaimana supaya ini masyarakat Kabupaten Mamasa ini bisa menerima pelayanan kesehatan yang gratis. Ya, jadi Mamasa ini tagline kami dan itu kami sudah laksanakan bahwa bila mana sudah menggunakan KTP itu setiap dimanapun juga menerima pelayanan, ya, situ akan dilayani secara gratis kesehatan. Biar di Mamuju bawa KTP Mamasa itu pasti akan dilayani dan gratis. Tidak ada pembayaran di situ. Mau ngomong apa nih Pak untuk warga Mamasa nih, karena mungkin Bapak ini Pak Bupati dengan Pak Wakil Bupati telah memberikan pelayanan ekstra. Ngomong apa nih terakhir Pak? Oh gitu. Ya, saya harapkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Mamasa, marilah kita satukan pikiran kita, satukan tenaga kita, satukan hati kita, satukan jiwa kita, semua raga kita ini untuk bagaimana membangun Kabupaten Mamasa ini dengan menjalankan semua program-program yang kita sudah rencanakan, dan harapan kami supaya seluruh pelayan-pelayan masyarakat baik di desa, di kecamatan, dan di kabupaten ini tolong supaya betul-betul melaksanakan tugas dengan hati. Ya, artinya jangan ada unsur paksaan, dan saya harapkan juga kepada seluruh masyarakat, terutama petani, tolong supaya diikuti semua petunjuk-petunjuk dari pemerintah, termasuk dalam menerima pupuk. Tolong supaya semua mekanismenya diikuti. Ya. Itu luar biasa. Itu tadi pesan terakhir Bapak untuk seluruh warga Kabupaten Mamasa. Wah, nggak terasa Pak, kita udah setengah jam ngobrol. Dan kalau mengingat lagi, kalau kita ngobrol panjang kali lebar ini buat Mamasa cukup panjang Pak durasinya. Tapi kami optimis bahwa Mamasa ke depan ini akan pulih, akan maju seperti dengan daerah lain. Kita sudah lihat bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mamasa ini kan sudah cukup tinggi. Ya, begitu pun juga tingkat kemiskinan semakin kurang. Mantap. Jadi kita di posisi 13%. Wow, dipertahankan Pak ya, kalau bisa. Kami akan, ini kami akan tingkatkan. Tingkatkan lagi, betul. Kalau bisa kita seperti yang disampaikan oleh Pak Gubernur, kita di posisi 3% dalam di posisi 20 termasuk termasuk 20 besar peningkatan perekonomian di pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Barat. Mamasa juga ikut berkontribusi dalam. Wow. Oke Pak, terima kasih banyak nih atas waktunya. Nggak kerasa ya kita udah setengah jam menemani pemirsa di rumah di segmen kali ini di Roadshow OSPIK, Orang Sulbar Bicara. Kalau begitu, terima kasih banyak buat kalian pemirsa. Terima kasih juga Pak Aji. Terima kasih juga karena kita udah disambut dengan hangat. Terima kasih buat kalian. Tetap saksikan kami di program Orang Sulbar Bicara Roadshow. Tunggukan kami di kota selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.